Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Siti Nurhasana di channel YouTube saya, Siti Nurhasana Yahya. Nah, video kali ini adalah video pembelajaran pada mata kuliah akuntansi syariah. Nah, untuk tema kali ini kita akan berbicara mengenai akad mudharabah. Nah, selamat menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materinya, lanjut kepada bab 7 di mata kuliah akuntansi syariah. Bab 7 ini berbicara mengenai akad mudharabah. Kita masih pakai buku Bu Sri Nurhayati dan Wasilah dari penerbit Salemba 4 ya. Nah, sekarang kita coba pahami dulu sebelum kita masuk ke dalam nanti akuntansinya, accountingnya seperti apa dalam mudharabah. Sekarang kita masuk ke dalam apa sih yang dimaksud dengan mudharabah itu sendiri sebelum kita berbicara mengenai pencatatannya atau accountingnya. Mudharabah secara bahasa di sini dikatakan ad-darabi fil ardi atau berpergian untuk urusan dagang. Nah, ini yang dimaksud dengan secara bahasa ini arti dari mudharabah atau berpergian untuk urusan dagang. Nah, tapi secara terminologi akad mudharabah ini adalah sebuah akad kerjasama usaha antara pemilik dana atau sohibul mal dan pengelola dana atau mudharib untuk melakukan kegiatan usaha. Laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Jadi secara terminologi akad usaha mudharabah ini adalah akad kerjasama antara yang punya uang sama yang mau mengelola uangnya. Nah, labanya ini dibagi keuntungannya itu dibagi atas nisbah bagi hasil menurut kesepakatan antara yang punya uang sama yang mengelola uangnya. Sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Ketika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct atau negligence atau violation oleh pengelola dana. Nanti kita cek lebih lanjut ya apa yang dimaksud dengan 3 poin itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam karakteristik akad mudharabah. Mempunyai resiko tinggi. Karakteristik akad mudharabah itu yang pertama adalah dia memiliki resiko tinggi. Karena apa? Karena pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha kecuali sebatas memberikan saran atau melakukan pengawasan. Artinya untuk dalam pengelolaan pemilik dana itu tidak boleh ikut campur, tetapi untuk sekedar memberikan saran-saran atau dia melakukan pengawasan itu masih diperkenankan. Nah, ini yang dimaksud memiliki resiko tinggi karena yang punya uang itu tidak boleh ikut campur gitu ya atas pengelolaan usaha yang dilakukan oleh mudharib atau yang mengelola dana tersebut. Nah, yang kedua, informasi usaha dipegang oleh pengelola dana dan pemilik dana hanya mengetahui informasi secara terbatas. Nah, jadi ini yang karakteristik mudharabah ini yang dikatakan memiliki resiko tinggi karena apa? Karena informasi usaha dipegang oleh pengelola dana, gitu. Jadi yang mengelola dana dialah yang memegang informasi dan pemilik dana hanya bisa mendapatkan informasi sebatas informasinya hanya terbatas gitu kan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengelola dana tersebut. Kalaupun uang itu dimiliki oleh pemilik dana, tetapi pemilik dana itu tidak dia tidak memiliki informasi usaha. Nah, itu hanya dimiliki oleh pengelola dana gitu. Jadi memang ini yang bisa dikatakan beresiko tinggi. Artinya kita pemilik modal harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi juga kepada pengelola dana karena kita nanti tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan dana tersebut kecuali hanya memberikan saran dan sebatas pengawasan. Oke, masih di karakteristik akad mudharabah. Pembagian resiko.
Pemilik dana memiliki risiko dalam bentuk finansial. Ya, jelas. Karena apa? Karena yang punya uang, resikonya tadi ditanggung sama pemilik modal, kecuali memang terjadi 3 poinnya tadi ya. Nah, bentuk resikonya adalah bentuk finansial, tentu saja kehilangan uang. Nah, yang kedua, pengelola dana memiliki risiko dalam bentuk non-finansial. Non-finansial ini bisa berarti apa saja ya, bisa berarti tenaga, waktu gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam non-finansial. Pembagian keuntungan menggunakan nisbah yang tadi sudah disepakati bersama antara pemilik dana dan pemilik pengelola dana. Persentasinya itu disepakati bersama antara kedua belah pihak ya. Jadi tidak ada jumlah persen yang pasti, tergantung dari kesepakatan atau kerjasama dari pemilik modal dan pengelola modal. Yang kedua, menggunakan nilai realisasi keuntungan yang mengacu pada laporan hasil usaha periodik yang disusun oleh pengelola dana. Jaminan modal, tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Dan jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Artinya untuk pemilik modal merasa uang yang diberikan untuk modal usaha tersebut bisa dikelola dengan baik, maka pemilik modal meminta adanya semacam jaminan agar uang yang dikelola itu benar-benar dikelola dengan cara yang baik gitu ya, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Nah, ini pun jaminan bisa dicairkan jika terbukti dari pengelola dana itu melakukan kesalahan yang memang disengaja. Beda halnya tadi kita sudah menyinggung tentang resiko. Ketika terjadi resiko, maka pemilik modal menanggung resikonya gitu ya. Nah, terkecuali ada kesalahan yang memang disengaja dilakukan oleh pengelola dana. Terhadap hal itu, maka jaminan yang dijaminkan kepada pemilik modal itu bisa dicairkan. Nah, perjanjiannya, akad atau kontrak atau perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri oleh para saksi. Dalam perjanjian harus mencakup berbagai aspek antara lain tujuan mudharabah, nisbah pembagian keuntungan, periode pembagian keuntungan, ketentuan pengembalian modal, dan hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian dana dan sebagainya. Nah, ini semua harus tertuang dalam perjanjian atau akad atau kontrak kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dana gitu ya. Jadi semua disampaikan berapa nisbahnya, tujuan mudharabahnya apa, bagaimana pembagian keuntungannya, bagaimana periode pembagian keuntungannya, bagaimana nanti pengembalian modal dan lain sebagainya dituangkan di dalam akad dan harus tertulis dan disaksikan oleh para saksi. Masih karakteristik akad mudharabah, apabila terjadi perselisihan di antara dua belah pihak, maka dapat diselesaikan secara musyawarah di antara mereka berdua atau melalui badan arbitrase syariah. Jadi ketika terjadi perselisihan dicoba diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola dana. Tetapi jika tidak terselesaikan juga bisa melalui badan arbitrase syariah. Hikmah akad mudharabah agar dapat memberi manfaat dan keringanan kepada manusia. Ada sebagian orang yang memiliki harta tapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Ada pula yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Dengan akad mudharabah dapat tercipta kerjasama antara modal dan kerjasama demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Nah, ini adalah salah satu hikmah dari akad mudharabah. Karena apa?
karena memang tadi disampaikan ada orang yang punya uang tetapi tidak tahu bagaimana cara membuat dana tersebut menjadi produktif, tapi ada yang bisa membuat dana itu produktif tetapi tidak memiliki dananya. Nah, makanya dilakukan kerjasama ini. Nah, ini salah satu hikmah dari adanya akad mudharabah. Nah, ini skema mudharabah. Kita lihat gambar yang pertama di sini. Akad mudharabah. Akad mudharabah, pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah. Jadi di sini ada pemilik dana dan ada pengelola dana. Dia menyepakati untuk melakukan akad perjanjian kerjasama mudharabah. Nah, lalu yang kedua, dari akad perjanjian kerjasama mudharabah ini, dia membuat sebuah usaha atau proyek usaha sesuai dengan akad mudharabah yang akan dikelola oleh pengelola dana. Ya, ini turun ke sini tanda panahnya. Lalu di sini tanda panah ketiga ada hasil usaha. Hasil usaha apabila untung akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama pada saat perjanjian, dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik dana. Nah, ini yang memang harus dipersiapkan oleh pemilik dana ketika terjadi kerugian. Nah, makanya harus jelas usahanya apa, bagaimana usaha yang dijalankannya seperti apa, dan ketika terjadi kerugian itu ditanggung semua oleh pemilik dana, terkecuali ada kelalaian atau ada unsur-unsur yang disengaja oleh pengelola dana, maka kerugian itu bisa tadi ada jaminan ya, bisa jaminan itu dicairkan untuk menutup kerugian tersebut. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, jika keuntungan ya, jika untung. Nah, ini untuk pemilik dana ada porsi labanya juga. Nah, untuk pengelola dana ada porsi labanya juga. Tadi dibagi, jika dia untung dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Lalu yang kelima, jika rugi, sini pemilik dana. Jika rugi, dia akan ditanggung oleh pemilik dana. Makanya di yang panah kelima ini tidak ada pengelola dana. Ini dalam asumsi yang normal ya. Dalam asumsi yang normal memang terjadi kerugian akibat usaha tersebut, bukan karena kelalaian atau bukan karena unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pengelola dana. Jadi memang kalau seperti itu kerugian hanya ditanggung oleh pemilik dana, dan pengelola dana tidak perlu menanggung kerugian tersebut. Nah, ini yang skema dari mudharabah. Jenis-jenis mudharabah. Jenis mudharabah ini ada 3. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah. Pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, dan yang ketiga, musyarakah. Mudharabah muqayyadah. Nah, pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, atau objek atau investasi sektor usaha. Jadi dalam mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan-batasan kepada pengelola dana. Misalkan dia mau lokasinya di mana, terus dia mau cara pengelolaannya seperti apa, atau dia mau objek investasinya atau sektor usahanya bergerak di bidang apa. Nah, itu ditentukan oleh pemilik dana. Contohnya, tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tidak mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Nah, ini contoh dari mudharabah muqayyadah. Yang kedua ada mudharabah musyatarakah, merupakan perpaduan antara mudharabah dan akad musyarakah. Pengelola dana turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, maka pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Dasar Al-Qur'annya, dasar syariah atau Al-Qur'an. Maka
maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Surat Al-Baqarah ayat 283. Itu Al-Quran. Kalau kita lihat sunnahnya dari Salih bin Syuaib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan. Yang pertama adalah jual beli secara tangguh. Yang kedua muqaradah atau mudorobah, dan mencampur adukan dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Mencampurkan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Artinya, coba kita lihat di sini ya. Menurut Abbas bin Abdul Muthalib, jika menyerahkan harta sebagai mudorobah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia dalam kurung pengelola dana harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkan. Artinya di sini, jika ia menyerahkan harta sebagai mudorobah, maka ia mensyaratkan pengelola dana agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah. Jadi ketika dana mudorobah ini diberikan oleh pemilik modal, maka tidak boleh dia mengarungi lautan atau pergi menyeberangi lautan atau menuruni lembah, dan juga tidak boleh membeli hewan ternak dari dana mudorobah tersebut. Nah, ini hadis ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini mungkin 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan. Yang pertama, jual beli secara tangguh. Yang kedua, mudorobah, termasuk bagian yang 3 hal di dalam keberkatannya. Dan yang ketiga itu mencampur adukan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Artinya sama saja kita menyediakan makanan untuk dimakan di dalam rumah. Nah, ini termasuk ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan. Artinya salah satunya adalah memasak untuk kebutuhan rumah, bukan untuk dijual. Nah, ini maksudnya ya. Rukun dan akad mudorobah. Yang pertama, pelaku, pemilik dana. Pelaku itu ada 2, yang punya uang sama yang mengelola uang, atau sohibul mal dan mudorib. Yang kedua ada objeknya, objek mudorobah, modal dan kerja. Yang ketiga ada ijab qabul, persetujuan kedua belah pihak. Yang tadi ya, ada perjanjian secara tertulis, itu nanti bisa bagian dari ijab qabul. Yang keempat ada nisbah keuntungan. 4 itu ya, ada 4 berarti ya. Rukun akad mudorobah. Pelaku dalam mudorobah harus minimal ada 2 pelaku. Yang pertama bertindak sebagai pemilik dana, yang kedua bertindak sebagai pengelola dana. Keduanya harus cakap hukum. Cakap hukum itu artinya mengerti secara hukum perbuatan yang dilakukannya. Artinya dia harus paham ketika terjadi perselisihan atau ketika terjadi pembagian keuntungan, dia harus bisa memahami. Yang kedua balik dan memiliki kemampuan untuk diwakilkan dan mewakilkan. Pelaku akad mudorobah tidak hanya antara muslim dengan muslim. Ternyata di sini untuk pelaku akad mudorobah tidak hanya antara muslim dengan muslim, berarti bisa muslim dengan non muslim. Tapi di sini nanti kita cek lagi di buku ya, apakah dijelaskan dengan redaksi yang seperti itu atau tidak. Yang kedua, objek mudorobah, modal. Modal yang dimaksud di sini adalah modal yang diserahkan dalam bentuk kas atau aset non kas. Kas itu dalam bentuk uang tunai. Aset non kas itu bisa dalam bentuk apa saja ya. Selain uang, bisa aja kendaraan, bisa aja tanah, bisa aja bangunan ya, yang harus jelas jumlah dan jenisnya. Modal itu bisa tunai dan tidak hutang ya, tidak hutang.
Kalau hutang itu bukan modal gitu ya. Di sini maksudnya. Terus yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan. Jelas antara modal harus tahu berapa jumlahnya sehingga nanti ketika ada keuntungan setelah dikurangi modal, nah itulah yang disebut dengan keuntungan. Jangan sampai modal itu masuk ke dalam keuntungan. Jadi modal itu dianggap sebagai keuntungan juga. Jangan sampai seperti itu. Jadi nanti pembagiannya tidak adil ya. Karena ada modal di dalamnya yang dianggap sebagai keuntungan. Yang keempat, pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharobahkan kembali modal mudharobah. Gitu. Jadi artinya pengelola dana yang mengelola dana mudharobah itu tidak diperkenankan untuk memudharobahkan kembali modal mudharobah. Jadi modalnya itu tidak boleh dimudharobahkan kembali gitu. Jadi memang itu harus disampaikan dulu modal itu kepada sohibul mal yang memiliki dana, nanti berapa pembagian keuntungan dan bagaimana pengembaliannya gitu ya. Mungkin setelah dia memiliki keuntungan sendiri dari hasil pengelolaan dana tersebut baru bisa dia investasikan kembali atau mau dimudharobahkan kembali, tergantung dari pengelola dana. Yang terpenting dia harus bebas. Artinya uang yang dia kelola itu tidak boleh dimudharobahkan kembali. Yang kelima, pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain. Jadi uang yang diberikan untuk dikelola oleh pengelola dana itu tidak boleh dipinjamkan kembali kepada orang lain. Nah, yang pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri. Jadi pengelola dana itu berhak atas modal yang diberikan kepadanya, asalkan ada tujuan yang jelas dan bagaimana cara mengaturnya itu diketahui oleh pemilik modal. Masih objek mudharobah tadi modal, sekarang kerja. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill. Jadi kontribusinya selain modal bisa juga kerjanya ya dia punya keterampilan, dia punya keahlian, bisa mengelola dana tersebut. Kerja adalah hak pengelola dana, tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. Jadi memang pemilik dana itu hanya bisa memberikan saran dan melakukan pengawasan, tetapi tidak ikut campur dalam pengelolaan dana. Selanjutnya, dalam bekerja tidak melanggar ketentuan syariah, tentu saja ya. Nah, yang D, pengelolaan dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan pengelolaan dana, sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan. Pengelola dana berhak mendapatkan imbalan, ganti rugi atau upah atas pengelolaan dana yang dilakukan olehnya. Ijab kabul. Ijab kabul merupakan ekspresi kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana yang dilakukan sama-sama rela. Artinya sama-sama rela itu sama-sama ikhlas untuk melakukan kerjasama. Pemilik dana setuju atas perannya dalam kontribusi dana, sementara pengelola dana setuju atas perannya dalam kontribusi kerja. Artinya tadi sudah disampaikan bahwa pemilik dana itu tidak boleh ikut campur ke dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh pengelola dana. Tetapi dia hanya bisa memberikan saran-saran yang memang sekiranya dibutuhkan oleh pengelola dana. Akad dapat dituangkan secara lisan, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Artinya, akad itu bisa secara lisan, tetapi memang kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 282, memang ketika kita melakukan jual beli ya, itu kalau jual beli kita harus melakukan proses pencatatan. Nah, ini kan sebenarnya bukan jual beli ya, ini kerjasama, perjanjian kerjasama, tetapi akan jauh lebih baik ketika perjanjian kerjasama itu dilakukan secara tertulis.
dan diketahui oleh saksi seperti yang tadi disampaikan. Akad tidak boleh dikaitkan dengan suatu kejadian di masa depan yang belum pasti. Jadi memang akad itu harus yang artinya ketika dalam akad atau ijab kabul sesuatu yang memang jelas gitu. Untuk sesuatu yang belum jelas di masa akan depan itu jangan dikaitkan. Nisbah keuntungan. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Gitu ya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak dalam jika dalam akad tidak dijelaskan, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%. Jika tidak dijelaskan di dalam akad atau sudah dijelaskan di dalam akad tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak ya. Kerugian mudharabah, kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada misconduct, negligence atau violation. Nah, ini belum dijelaskan ya, mungkin nanti di slide berikutnya. Apabila terjadi kerugian, maka penyelesaiannya adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal. Nah, berakhirnya akad mudharabah. Yang pertama, dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan bersama. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. Nah, ketika ada pemilik modal atau pengelola modal yang mengundurkan diri, maka itu berakhirlah akad mudharabah. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Hilang akal itu ya stres mungkin ya. Salah satu pihak meninggal dunia, baik yang pemilik modal ataupun pengelola, maka berakhirlah akad mudharabah tersebut. Nah,